berjamaah melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat Isya salat tarawih, kajian tarawih dan salat tarawih berjamaah. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, bertindak selaku imam salat Isya dan tarawih sekaligus penceramah kajian tarawih pada malam hari ini, yakni beliau yang terhormat Ustaz Dr. Yoyo. Yang kedua, imam dan penceramah untuk kajian subuh besok subuh, yakni Ustaz Furdan Rahmadi MPD. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang masih dilaksanakan di akhir Ramadan di Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa dimulai pukul 17.00 Indonesia Barat atau jam 5 sore. Yang kedua, tadarus Al-Quran setiap pukul 21.00 sampai dengan selesai atau jam 9 malam. Dan insya Allah pada hari Kamis besok, malam Jumat, di jam yang sama, tanggal 27 bulan Maret 2025 akan dilaksanakan khataman Al-Quran. Yang ketiga, Masjid Kiai Ahmad Dahlan juga menyelenggarakan iktikaf di 10 hari terakhir dan sahur bersama untuk peserta iktikaf. Informasi yang keempat, Takmir Masjid Kiai Ahmad Dahlan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal, dan fidyah. Untuk hitungan dan ketentuannya disesuaikan dengan edaran yang berlaku di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kelima, infak subuh yang terkumpul dari tadi subuh, yakni Rp210.000, sehingga jumlah keseluruhan dari awal Ramadan sampai dengan hari ini terkumpul Rp10.266.500. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada jamaah sekalian yang sudah berinfak di Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Insya Allah infak yang Bapak Ibu salurkan akan kami gunakan sepenuhnya untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Untuk memulai kajian tarawih pada malam hari ini, mari bersama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Dr. Yoyo disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah surat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah fi awakhiri syahri Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, kita sama-sama menjaga semangat ibadah kita sehingga kita bisa memaksimalkan detik-detik ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu sudah banyak kegiatan yang nampaknya banyak menyibukkan kita. Tadi panitia menyebutkan sudah penerimaan zakat fitrah dan lain sebagainya, zakat mal sebagainya, zakat mal dan juga zakat mal. Itu sudah banyak menyibukkan kita bersama, tetapi mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan yang prima sehingga kita bisa memaksimalkan melaksanakan ibadah di akhir bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, waktu kegiatan aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan
berjalan begitu cepat, ya. Berjalan begitu cepat. Tiba-tiba kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Ya. Tadi pagi kita melaksanakan aktivitas sebelumnya, ya, pada sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kultum subuh. Kemudian tadi juga kita sudah berbuka puasa. Lapar, haus, hilang. Itulah kenapa di dalam doa yang mungkin hadirin sekalian biasa mengamalkannya, kita membaca zahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Lapar, haus itu hilang. Sudah zahabah menggunakan fi'lul madhi, zahaba, telah pergi. Tetapi ada di kata akhir, wasabata al-ajru, ada yang tidak pergi, ada yang tetap, ada yang kekal. Yaitu apa? Al-ajr, pahala. Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah menghendaki dengan pahala yang ada di bulan, dengan pahala dari aktivitas Ramadan yang kita lakukan. Insya Allah, ya. Artinya memang yang akan kekal abadi, yang tidak berakhir di bulan yang tidak berakhir saat kita berbuka, yang tidak berakhir saat nanti menjelang di akhir Idul Fitri. Yang tidak berakhir adalah al-ajr, yaitu pahala dari Allah. Ya. Inilah yang akan menemani kita. Jadi kalau lapar, haus itu begitu cepat berlalu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diajarkan bahwa menikmati dunia itu ya memang hanya sedikit. Itulah yang bisa kita nikmati. Lapar, haus yang kita tahan berjam-jam, ya, sejak fajar sampai kemudian hatta ghurubi syam, sampai tenggelamnya matahari. Tetapi begitu berbuka, itu kita hanya menuntaskannya sedikit. Ya, cukup minum 1 gelas air putih atau teh, kemudian kita makan 3 biji kurma, itu sudah kenyang gitu. Tidak kemudian merapel banyak makanan, nggak sanggup itu. Kita nggak sanggup, perut kita nggak sanggup. Ternyata memang nikmat dunia itu ya sedikit seperti itu, ya. Jadi buat apa campur-campur pertamax dengan pertalit gitu ya, ya kan? Antam dicampur gitu ya, itu nggak kemakan, mubazir, ya. Mati juga nggak dibawa, ya. Jadi Ramadan mengajarkan imsak tadi, ya, karena memang nikmat dunia itu ya seperti itu, menahan dari yang tidak dihalalkan oleh Allah, ya, menahan yang memang Allah tidak ridho di dalamnya, ya, karena memang kita tidak sanggup untuk membawa itu semua. Ini yang kedua. Jadi Ramadan mengajarkan tentang kesederhanaan dan juga bahwa nikmat dunia itu ya seperti itu, sedikit saja yang bisa kita nikmati. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, syahrul Ramadan adalah syahrul qiraah, bulan literasi. Tadi Takmir sudah menyampaikan bahwa akan dilaksanakan khatmil Quran, ya. Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah sesuatu yang dibaca. Ya, jadi agama ini identik dengan agama literasi. Ya. Karena ini memang mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya agama Islam itu berada di Al-Quran. Al-Quran itu literasi yang sampai sekarang didebat oleh orang, diuji oleh orang itu tidak ada yang mampu membantahnya kebenarannya. Tidak ada yang mampu.
Itulah kehebatan mukjizat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan berupa tongkat, bukan berupa kekuatan-kekuatan yang sifatnya physically, tapi memang Al-Quran yang Allah selalu menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Dan itu nggak ada yang sanggup. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu nggak ada yang sanggup. Ya. Tentu bukan hanya Al-Quran, karena pada zaman dulu kejayaan Islam pada tahun 700, 800 Masehi dengan membaca melahirkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca firman-firman Allah kemudian melahirkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Ilmu kedokteran, kemudian ilmu tentang sederhana, fikih sederhana, tentang penentuan waktu sholat, ditemukan jam, itu juga melalui tokoh-tokoh muslim. Karena apa? Membaca firman-firman Allah kemudian melahirkan inovasi. Ya. Sama hanya juga dulu Ibnu Firnas. Ya. Yang Allah mengatakan, "Ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan." Kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silahkan tembus itu. Tetapi janganlah ditembus langit bumi itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka lahirlah penemuan tentang sayap pesawat yang dirancang oleh Ibnu Firnas pada masa kejayaan Islam di Andalusia. Karena apa? Membaca firman-firman Allah melahirkan inovasi, melahirkan ilmu pengetahuan. Paling tidak dari rahimakumullah, kita mungkin kalau bulan Ramadan, kalau disurvei ya, membuat survei, mungkin bagus ya survei ini untuk meningkatkan ranking Indonesia. Karena apa? Indonesia itu rankingnya di bawah. Jadi data 2024 menunjukkan bahwa negara yang paling banyak membaca itu Amerika. Jadi per satu orang dalam 1 tahun mereka bisa membaca sampai 7 buku per satu orang dalam 1 tahun. Kalau kita insya Allah seumur hidup 1 gitu ya bukunya gitu. Mereka rutin setiap tahun 7 buku. Ya, di bawahnya ada Hong Kong, Jepang. Ya, kita di bawah 16 ke bawah pokoknya ya. Pokoknya paling bawah lah. Kalau yang bagus-bagus tuh Indonesia di bawah, yang enggak bagus-bagus itu ada di bawah. Ya. Nah itu. Prestasinya tuh selalu di bawah. Tapi nomor 1 itu apa ya? Korupsi kayaknya. Nomor 1 korupsi. Yang paling tinggi. Nah itu hadiratullah. Jadi paling tidak insyaallah kalau di bulan Ramadan kita banyak membaca, saling mengoreksi ya, saling membenarkan bacanya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pahala ya, insyaallah bagi kita bersama. Baik, jadi itu 3 hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama. Di akhir ini kita bisa sama-sama menuntaskan apa yang belum tuntas. Yang kadang baca Al-Quran itu kan ada yang berjamaah, tapi juga mungkin ada target pribadi. Monggo dituntaskan yang pribadi-pribadi juga, itu tanggung jawab kita, jika mampu diselesaikan. Yang berjamaah kalau bisa khatam sekali, 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti setiap malam itu 2 juz. Nanti bisa khatam 2 kali insyaallah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.